Shalom, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian baik-baik saja. Berjumpa kembali dengan Ibu Karlina. Hari ini kelas 3 akan belajar pendidikan agama Kristen. Pelajaran 4 dengan tema Tindakan Manusia Memelihara Alam. Bacaan Alkitab terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27 dan Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kepintaran, supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia berkuasa atas ikan dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah hadir pada setiap ciptaannya. Allah hadir dalam doa setiap orang berseru kepadanya. Sebagai manusia, harus percaya bahwa Allah lah yang memberikan alam semesta kepada manusia untuk dipelihara. Allah selalu hadir dalam setiap permohonan doa-doa kita. Manusia diberi kuasa bukan berarti manusia bebas berbuat apapun terhadap semua ciptaannya. Tetapi manusia harus dapat memanfaatkannya dengan tanggung jawab. Artinya, manusia dapat memanfaatkannya, tetapi harus memperhatikan sehingga tidak punah atau habis. Tuhan menyediakan semua kebutuhan manusia, tetapi Tuhan juga mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab, supaya manusia dapat hidup dan bertumbuh. Manusia harus makan untuk mendapatkan makanan. Manusia harus berusaha dengan cara mengolah dan mengusahakan bumi. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya dalam keadaan sungguh amat baik. Artinya, manusia harus menjaga dan memelihara dengan baik dan benar, supaya dapat terjaga kelestariannya serta mendapatkan manfaat bagi manusia dan generasi seterusnya. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak kelestarian alam ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan yang diberi kuasa atas alam ini, maka kita harus peduli dengan lingkungan kita. Nah, caranya? Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya supaya lingkungan kita bersih dan nyaman. Jangan membakar sampah yang dapat didaur ulang, tapi manfaatkanlah sampah yang bisa didaur ulang. Yang selanjutnya yaitu kita harus menghemat energi. Dan jangan lupa kita harus menanam pohon dan melarang perburuan liar. Tanah akan berguna apabila manusia mau mengerjakannya. Manusia mengusahakan tanah supaya subur, sehingga dapat ditanamin tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia. Apabila manusia tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka menimbulkan bencana. Kekayaan alam akan terancam punah dan tidak mendatangkan manfaat bagi manusia. Justru dapat menyebabkan manusia menderita dan rugi sendiri. Contoh penebangan hutan yang tidak diatur, maka hutan akan menjadi gundul, tanah mudah longsor atau erosi karena tidak ada akar tanaman yang mengikat air. Kesuburan akan menjadi berkurang dan akan terjadi bencana banjir. Tumbuhan adalah sumber oksigen. Jika tumbuhan berkurang, maka udara segar juga berkurang. Kita harus menanami lingkungan sekitar kita dengan tumbuh-tumbuhan. Jika lahan kita sempit, dapat menanam tanaman di pot, bisa juga dengan cara hidroponik.
Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sekarang kerjakan tugas yang ada pada buku tugasmu ya. Sebelum kita mengakhiri seluruh pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini, mengajarkan kami untuk memelihara alam yang sudah Tuhan berikan. Berikan kemampuan kepada kami, agar kami bisa menjaga dan merawat alam ciptaan-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri pelajaran kami pada hari ini. Amin. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.